Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, mata kuliah Enterprise Research Planning kelas R04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Enterprise Research Planning kelas R04 dengan judul ringkasan mengenai istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, Material Requirement Planning atau MRP. Yang ketiga, Sistem Informasi Area Fungsional. Dan yang keempat, Electronic Data Interchange. Materi ringkasan yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Ringkasan ini saya ambil dari Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis volume 11 nomor 2 November 2018 dengan halaman 47-56. Dengan judul Pengaruh Transaction Processing System aplikasi Android Bookkeeper Accounting terhadap Decision Support System pada UMKM di Kota Pontianak. Penulis yaitu Muhammad Ridwan Ritiawan dari Universitas Tanjung Pura. Berikut ringkasannya. Penggunaan aplikasi Android Bookkeeper Accounting diharapkan dapat membantu pemilik UMKM di Kota Pontianak dalam rangka pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transaction Processing System atau TPS terhadap Decision Processing System atau DSS pada pengguna aplikasi Android Bookkeeper Accounting yaitu pemilik UMKM di Kota Pontianak untuk berminat menggunakannya. TPS terdiri atas 4 variabel yang akan mempengaruhi secara simultan dan parsial serta hasil analisis data penelitian diperoleh. Yang pertama, Batch Processing atau X1 yang berpengaruh positif signifikan terhadap DSS. Yang kedua, Online Processing atau X2 yang berpengaruh negatif signifikan terhadap DSS. Yang ketiga, Real-Time Processing atau X3 yang tidak berpengaruh signifikan terhadap DSS. Dan yang keempat, Inline Processing atau X4 yang berpengaruh positif signifikan terhadap DSS. Variabel inline processing atau X4 merupakan variabel dominan dibandingkan variabel lain sehingga menjadi perhatian pemilik UMKM untuk menggunakan aplikasi Android Bookkeeper Accounting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Transaction Processing System atau TPS merupakan sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau pelanggan, yaitu sistem pengelolaan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama dari TPS yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Teknik pengelolaan data yang biasa diperoleh ada 4 macam. Yang pertama, batch processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, online processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Yang ketiga, real-time processing, yaitu pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengelolaan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Dan yang keempat, inline processing. Biasa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Selanjutnya, materi ringkasan yang kedua yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Ringkasan ini saya ambil dari Jurnal Industrial Service volume 3 nomor 1B Oktober tahun 2017 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Tempe Menggunakan Material Requirement Planning yang ditulis oleh Kusumawati Aulia dari jurusan Teknik Industri Universitas Serang Raya dan Setiawan Agung Dwi dari jurusan Teknik Industri Universitas Serang Raya. Berikut ringkasannya. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2005 menyebutkan bahwa MRP adalah model permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan.
Menurut Corrider pada tahun 1994 menyebutkan bahwa MRP sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan dan kapasitas. Material Requirement Planning atau MRP merupakan strategi proaktif, orientasi ke depan dan mengidentifikasikan materi yang diperlukan dan jumlah serta tanggal yang diperlukannya. MRP bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, tingkat persediaan menurut tanpa mengurangi pelayanan konsumen dan perencanaan. Selanjutnya, MRP memiliki 3 input informasi yang diperlukan. Yang pertama, jadwal produksi induk atau Master Production Schedule, yang digunakan untuk merencanakan dalam suatu fase yang menentukan berapa banyak dan kapan perusahaan merencanakan membuat tiap akhir produk akhir. Yang kedua, struktur produk atau Bill of Material, yang merupakan daftar item yang diperlukan untuk membuat atau merakit satu unit produk jadi. Yang ketiga, catatan daftar persediaan atau Inventory Record File, yang merupakan catatan tentang persediaan item yang ada di gudang dan yang sudah dipesan tapi belum diterima. Sebuah sistem MRP adalah cara yang sangat baik untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bersih, dan keputusan ini disebut keputusan penentuan ukuran lot atau lot sizing decision. Pada proses implementasi, metode MRP terdiri atas langkah-langkah dasarnya. Yang pertama, netting, yang merupakan proses penghitungan net requirement MRP. Yang kedua, loading, yang merupakan penelitian untuk menentukan besarnya pesanan setiap item yang optimal berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari proses netting. Dan terdapat beberapa teknik dalam loading, diantaranya yang pertama, load for load atau LFL. Yang kedua, Economic Order Quantity atau IOQ. Yang ketiga, offsetting, dan yang keempat, explosion. Selanjutnya, materi ringkasan yang ketiga yaitu Sistem Informasi Area Fungsional. Ringkasan ini saya ambil dari Jurnal Teknologi Informasi Dynamic, volume 13, nomor 1, Januari tahun 2008, dengan halaman 22-26. Dengan judul Fungsi Perencanaan pada Area Fungsional Jasa Informasi, yang ditulis oleh Hersatoto Listiono dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sikubang Semarang. Berikut ringkasannya. Setiap area fungsional dalam suatu perusahaan memiliki bentuk sumbang peran yang berbeda dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Fungsi perencanaan pada area fungsional jasa informasi adalah membuat perencanaan yang disebut perencanaan strategis sumber daya informasi. Menurut T. Hani Handoko pada tahun 1999, nomor 77, perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara menyampainya. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan cara mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, di mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan dengan kondisi periode sekarang pada saat rencana dibuat. Selanjutnya, sebuah perusahaan secara fungsional terbagi menjadi 5 area fungsional, yaitu area fungsional sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produk, dan jasa informasi. Setiap area fungsional tentunya mempunyai bentuk sumbang peran yang berbeda sesuai dengan fungsional yang bersangkutan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi disebut dengan perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis sumber daya informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsional jasa informasi, yaitu dalam menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, materi ringkasan yang keempat atau yang terakhir yaitu Electronic Data Interchange. Ringkasan ini saya ambil dari Jurnal Pandeta volume 5 nomor 2 Juli tahun 2010 dengan judul Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchange atau EDI di Pelabuhan Tanjung Emas sebagai alternatif prosedur kepabeanan.
dan penulisnya yaitu Penny Susetiorini dari Fakultas Hukum Universitas Diponorogo, Semarang, Indonesia. Dan ringkasannya sebagai berikut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran dan data tentang pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, serta menemukan hukum dalam pelaksanaan sistem EDI yang dapat dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan subjek penelitian Electronic Data Interchange atau EDI di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pertukaran data elektronik atau EDI atau Electronic Data Interchange merupakan proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. EDI atau Electronic Data Interchange merupakan suatu sistem yang memungkinkan data bisnis seperti dokumen pemesanan pembelian dari suatu perusahaan yang telah memiliki sistem informasi dikirimkan ke perusahaan lain yang telah memiliki sistem informasi. EDI juga merupakan mekanisme untuk pertukaran data-data keperluan bisnis secara elektronis. Kelemahan dari EDI adalah implementasinya yang sangat spesifik dan tertutup, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Pandegta, Tanjung Emas, Semarang kurang dapat berjalan dengan baik karena sedikitnya masyarakat usaha pengguna fasilitas EDI, yaitu perusahaan eksportir dan importir yang menggunakan sistem EDI. Hal ini disebabkan karena kecilnya volume ekspor-impor mereka, sehingga dirasakan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan sistem EDI. Di samping itu, kurang berperannya pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan sistem EDI. Adapun masalah hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sistem EDI merupakan keharusan dalam bentuk tertulis, nilai bukti dari EDI, beban pembuktian, keaslian dokumen, tanda tangan, dan keautentikan, dan pelaksanaan dari kontrak. Dokumen EDI dapat dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana. Namun, pemakaian dokumen EDI sebagai alat bukti ini belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia, sehingga hal ini perlu segera dipikirkan dan direalisasikan oleh para pengambil keputusan. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.